Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, amma ba'd. Untuk pertemuan keempat dalam pembelajaran daring minggu ini, Bapak Slamet Haryanto akan menjelaskan tentang sifat Allah yang ketiga, yaitu Asmaul Husna. Sebelum Pak Slamet menjelaskan tentang Asmaul Husna, maka Pak Slamet Haryanto akan mereview ulang apa itu pengertian iman kepada Allah Ta'ala. Iman secara bahasa bisa diartikan sebagai percaya atau yakin atau membenarkan. Sedangkan iman secara istilah adalah ikrar bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan, yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada Allah Ta'ala yaitu percaya atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Secara istilah, iman kepada Allah Ta'ala atau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai atau meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Untuk membuktikan keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu atau kita sebagai seorang hamba bisa dibuktikan dengan dua hal, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli itu adalah dalil yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, dan dalil nakli adalah yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Biasanya dalil akli itu adalah bisa dibuktikan dengan nalar atau keterangan, seperti halnya adalah ciptaan-ciptaan Allah seperti alam semesta ini, diri kita. Semua ciptaan Allah itu membuktikan bahwasanya dalil akli atau bisa dijangkau dengan akal. Sedangkan dalil nakli biasanya dirujuk dari Al-Quran atau kitab suci Allah, yaitu Al-Quran, maupun sunnah-sunnah Rasul ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan al-husna. Asma itu adalah jamak dari ismun, yang artinya adalah nama-nama. Sedangkan al-husna artinya adalah yang indah atau baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya, seperti yang tertuang di dalam Quran surah Al-A'raf, yang artinya hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Sedangkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri yang sudah saya jelaskan. Yang berikutnya, sifat Allah di dalam Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini adalah Al-Karim. Al-Karim di sini Allah mempunyai arti, yaitu Allah yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan sebagai
bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan ini adalah bukti sebagai atau dalil nakli daripada sifat Allah Al-Karim, yaitu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Berikutnya adalah penerapan perilaku dari sifat Allah Al-Karim, yaitu sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, patutnya kita meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu yang pertama adalah Al-Karim, yaitu sifat yang bisa dicontoh dari sifat Al-Karim atau Allah yang Maha Mulia, yaitu selalu menyisihkan uang jajan untuk amal jariah setiap hari Jumat, terutama yang disediakan oleh pengurus rohis. Jadi nanti ketika kalian masuk di SMK Tunas Harapan sudah terlewati pandemi ini, maka cobalah untuk menyisihkan sedikit uang jajan kalian, entah 100, entah 500, sebagai cerminan kalian memiliki sifat dari sifatnya Allah, yaitu Al-Karim. Yang berikutnya adalah membantu teman yang dalam kesulitan. Maksudnya kesulitan di sini itu adalah kesulitan yang tanda positif, bukan yang tanda negatif. Karena kesulitan itu ada kesulitan yang negatif, ada yang kesulitan yang positif. Yang berikutnya adalah menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Yang berikutnya sifat Allah yang kedua yaitu adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki sifat Al-Mu'min, artinya adalah Allah Maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Makanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya dengan menyebut asma Allah atau zikir atau ingat kepada Allah, maka kita akan merasa tenang di dalam hati kita. Yang berikutnya adalah penerapan dari perilaku sifat orang yang beriman kepada sifat Allah Asmaul Husna Al-Mu'min atau Allah Maha memberi rasa aman. Yang pertama yaitu adalah menolong orang yang sedang dalam bahaya atau sedang dalam ketakutan. Paling tidak kita memberi rasa aman. Paling tidak kalau ada tetangga, sanak famili yang sedang ketakutan, kesusahan, maka kita harus mengikutinya. Contohnya dalam hal kematian atau takziah. Takziah fungsinya di situ kita itu memiliki cerminan sebagai sifat Allah Al-Mu'min. Kita memberi ketenangan, menghilangkan rasa takut, was-was, kecemasan dari sanak famili yang sedang mendapatkan ujian dari Allah, yaitu tentang kematian. Yang berikutnya, sifat cerminan orang yang beriman dari sifat Allah Al-Mu'min, yaitu menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan yang lain ataupun kita sendiri. Yang berikutnya adalah membantu orang tua atau anak kecil yang sedang menyeberang jalan raya. Dan perilaku-perilaku yang memberi rasa aman kepada orang lain atau lingkungan sekitar yang bisa kalian terapkan di daerah masing-masing. Yang berikutnya adalah sifat Allah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu Allah Maha memelihara, yang Maha mewakili atau yang Maha melindungi. Kata Al-Wakil mengandung arti Allah Maha mewakili atau memelihara. Al-Wakil yaitu yang Maha mewakili atau memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya,
baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhir. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengurusi kebutuhan makhluknya Allah kecuali Allah itu sendiri. Makanya Allahu khalaqa kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Jadi Allah itu memelihara atau mewakili atau menjamin semua kehidupan dari makhluknya. Contoh penerapan perilaku dari sifat Allah al-wakil atau Allah maha mewakili atau Allah maha memelihara, yang pertama yaitu menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang. Jadi sebagai seorang mukmin yang kamil atau mukmin yang sempurna, yaitu tidak pernah merepotkan orang lain. Jadi mereka harus belajar mandiri mulai ketika dia balik. Makanya hitungan seorang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa itu ketika dia sudah balik. Makanya hitungan orang balik itu adalah dia harus bisa mandiri. Yang kedua, bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah semata. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak belajar atau bekerja sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi pintar atau kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Hanya kita misalkan kita hanya mengandalkan berdoa saja, itu juga tidak patut. Makanya berdoa, berusaha, dan mengharapkan ridho dari Allah semata itu adalah kunci dari segala hal. Sifat Allah dalam Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Matin. Al-Matin artinya Allah itu maha kukuh. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhannya dalam prinsip sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, jaiz maupun asmaul husnanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Perilaku atau contoh perilaku mulia sebagai sifat cerminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-matin atau Allah maha kokoh, yaitu kita sebagai seorang mukmin tidak akan terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan yang tercela. Sebagai contoh, misal kita dibujuk oleh teman kita untuk bolos, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan, itu bukan cerminan dari sifat mukmin, sifat orang Islam atau orang yang beriman kepada Allah, terutama beriman atau mengimani atau meneladani sifat Allah al-matin atau maha kokoh. Jadi seorang mukmin itu pendiriannya harus kuat, harus kokoh. Jadi yang berikutnya, kuat dan sabar serta ikhlas dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi oleh seorang muslim itu sendiri. Karena orang hidup itu ibaratnya orang belajar atau orang sekolah. Jadi kita itu dulu di PAUD, SD, SMP, sekarang naik ke SMK, itu ada ujiannya. Nah, ujian itu sendiri untuk menaikkan derajat seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah dalam Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Jami'. Al-Jami' bisa diartikan Allah maha mengumpulkan. Al-Jami' secara bahasa artinya adalah Allah yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau berserak. Makanya dimanapun kita berada, kita besok akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat dalam satu derajat. Yang membedakan hanyalah orang yang bertakwa dan beriman.
Makanya dimanapun tempatnya kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat. Makanya meskipun di belahan dunia ini orang yang beriman akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu masjid, yaitu Masjidil Haram, maka itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala al-Jami yang menggerakkan hati orang mukmin untuk datang ke Masjidil Haram. Itu juga Allah Subhanahu. Contoh perilaku atau contoh cerminan perilaku dari sifat Allah al-Jami, yaitu satu, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Makanya ketika ada sanak famili, saudara, teman atau yang lainnya ketika sedang berselisih, maka kita damaikan. As-sulhu khair. Jadi perdamaian atau islah itu adalah lebih bagus daripada kita berselisih. Yang berikutnya adalah rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar kita dapat memberikan manfaat kepada orang. Apalagi kalian atau anak-anak SMK itu memiliki keterampilan yang khusus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Makanya anak SMK harus terjun ke masyarakat agar memberi manfaat kepada orang lain. Yang berikutnya sifat Allah dalam Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Adlu. Al-Adlu, Allah adalah Maha Adil. Al-Adlu artinya Allah Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sehingga tidak mungkin keputusannya Allah itu adalah salah. Makanya adil di sini itu adalah tidak berat sebelah atau sesuai kebutuhan. Makanya keadilan Allah itu tidak bisa ditakar dengan sama rata, tidak. Makanya orang itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang susah, ada yang senang. Lah itulah di situ letak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab adil itu tidak harus sama rata. Karena adil itu bisa diartikan sebagai sesuai dengan kebutuhan. Contoh perilaku dari sifat Allah al-Adil yaitu yang pertama adalah tidak memihak atau membela orang yang bersalah. Meskipun mereka itu adalah saudara atau keluarga, teman kita sendiri. Maka yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit untuk kita sendiri. Itu adalah prinsip dari orang-orang yang benar. Yang berikutnya sifat Allah yang perlu kita contoh dari sifat Allah al-adlu atau Allah Maha-Adil adalah menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar dari kezaliman atau kejahatan. Yang berikutnya sifat Allah yang berikutnya adalah al-akhir, yaitu Allah Maha-Akhir. Sehingga tidak ada sesuatu apapun itu yang ada setelah Allah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala adalah kekal, yang awal dan yang akhir. Al-akhir artinya Allah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal, dan kekekalannya Allah itu adalah abadi. Jadi setelah manusia itu dikiamatkan, setelah manusia itu mati, semua makhluknya Allah mati, termasuk malaikat Israfil, malaikat Israel pun mati, maka yang terakhir adalah Allah. Karena itu Allah adalah memiliki sifat al-akhir. Cerminan dari sifat al-akhir yang harus kita contoh sebagai seorang mukmin yaitu selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua, puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang berikutnya meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman beralkohol, berjudi, bergauluan bebas, melawan orang tua dan yang lain-lain. Itu sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna yang harus kita teladani sebagai orang mukmin. Makanya
Apapun itu profesi kita, apapun tugas kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, maka sepatutnya kita harus mencontoh perilaku-perilaku mulia di dalam sifat Asmaul Husna yang sudah saya terangkan. Cukup kiranya penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau ketidakpahaman kalian dalam menangkap penjelasan dari saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, sumaridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.